Halo guys, welcome back with me on Sarana Podcast. Jadi di podcast kali ini gue bakalan membahas sebuah produk yang banyak orang nggak tahu, tapi sebenarnya produk ini bagus banget. Nah, untuk di podcast kali ini gue udah ditemenin sama salah seorang reviewers asli dari Sumatera Barat. Siapa lagi kalau bukan? Gimana nih? Selamat datang di podcast Sarana. Woi, gokil. Ngapain deh lu undang gua kesini? Nah, sebelumnya gue tanya kabar dulu dong. Oh iya, alhamdulillah gimana? baik. Oh baik ya, Iya. oke. Nah, di sini kenapa Abang Dampe di sini? Karena gue mau membahas sebuah produk yang sangat bagus banget. Apaan tuh produknya? Gue kasih clue dulu nih. Dia asalnya dari China Taipei. China Taipei. Oh, gua tahu nih. Itu pasti kita bakal bahas tentang produk Asus. Asus, ya bener banget. Di sini gue bakalan membahas Asus Zenfone 9 bersama reviewers asal Sumatera Barat yang satu ini. Menarik buat dibahas nih ya, kenapa kebanyakan orang nggak tahu tentang produk Asus, khususnya di handphone ya, untuk saat ini gitu. Iya, kalau untuk Asus sebenarnya setiap produk yang diciptain Asus itu produknya bagus-bagus semua nih. Dari Asus Zenfone 5, Asus Zenfone 6, sampai ke sekarang itu Asus Zenfone 9. Tapi sayangnya kekurangan Asus dari dulu sampai sekarang itu di bidang marketingnya. Tapi kalau untuk secara produk, dia pasti bakal menciptakan produk yang super power semua. Gila sih sebenarnya. Super power ya Iya. dari Kalau misalnya kita bicara tentang laptop Asus nih, kalau laptop Asus kita sama-sama tahu lah ya, untuk laptop Asus adalah brand top ya di Indonesia terkhususnya. Tapi beda cerita dengan handphone. Ya apalagi kalau misalnya sekarang kita bicara tentang Asus Zenfone 9 yang launchingnya itu udah dari tahun kemarin sebenarnya. Tapi kita baru bahas sekarang karena sayang juga nih kalau misalnya produk sebagus itu kebanyakan warga Indonesia itu nggak tahu. Ya kan, kan sayang juga kalau misalnya kita biarin orang nggak tahu tentang produk yang satu ini begitu. Iya. Jadi sebenarnya untuk Asus Zenfone 9 ini keren banget ya Bang ya? Iya, kalau secara spesifikasi dan secara kegunaan, apalagi kita gunakan dalam aktivitas keseharian, Asus Zenfone 9 ini udah cukup semua apapun yang diminta sama kebutuhan kita dalam menggunakan smartphone sehari-hari nih Bang Pur. Oke. Nah, di era yang bisa dibilang para gamers banyak nih ya. Nah, dengan Asus Zenfone 9 yang pakai Snapdragon Gen 8 ya. Iya, 8 plus lagi. 8 plus Iya. ya. Oke. Itu worth it nggak sih buat para gamers di saat masa Pasti sekarang? dong, apalagi dia didukung dengan fitur-fitur gamenya juga, sama seperti Asus ROG yang harganya belasan juta. Wah. Dan untuk Zenfone 9 ini adalah ROG versi Lite bagi orang-orang yang nggak mau terlihat ribet. Ya, karena dengan ukurannya yang compact, yang kecil itu bakal memudahkan kita dalam melakukan aktivitas keseharian nih Bang Pur. Oh, dalam melakukan aktivitas kesehariannya. Jadi kalau misalnya ROG phone itu fokusnya di gaming, Ya. mungkin kalau Asus Zenfone 9 lebih multitasking lah ya. Multitasking semua, game oke, dilibas semua, nggak ada masalah karena didukung dengan prosesor Gen 8 Plus. Apalagi didukung juga dengan layar yang super compact dan pastinya itu juga bakal memberikan hasil visual yang jauh lebih baik karena sudah didukung dengan layar Super AMOLED juga. Super AMOLED ya? Apalagi untuk refresh rate di Asus Zenfone 9 ini itu udah menggunakan refresh rate 120 Hz. Yang bakal jauh bikin layarnya itu jauh lebih smooth ketika kita nge-scroll, ketika kita nonton itu pasti bakalan jauh lebih smooth dibanding dengan yang masih menggunakan 90 Hz atau 60 Hz. 60 Hz ya. Oke, siap. Berarti kalau untuk gamers itu tuh aman ya, aman dan tentram dan nyaman lah pokoknya. Iya, untuk gamer sebenarnya itu kan udah cukup, lebih dari cukup kan. Bahkan nggak ada lagi yang di atas itu untuk saat ini nih. Ya. Apalagi kalau cuma sekedar nge-scroll sosial media nih. Karena kebanyakan sekarang di tahun 2023 yang dilihat itu adalah tren-tren yang lebih compact, yang lebih kecil dibanding dengan yang biasanya orang lebih cenderung ke layar yang besar untuk mendapatkan visual yang lebih. Tapi sekarang udah beda nih, 2023 itu yang lebih minimalis. Apalagi dari zaman sekarang yang orang-orang kebanyakan pakai dua handphone. Ya kan, apalagi Android dan satu laginya mungkin produk dari Apple ya. Oke. Nah, kita udah bahas nih soal
performa ya, mulai dari chipset, terus ada layarnya juga dari Asus Zenfone 9 ini. Cuman di zaman sekarang yang banyak orang bikin videografi atau bahkan bikin konten ya untuk konten ya kayak kita sekarang ya. Kayak kita sekarang kan, nah bikin konten. Itu kan gak lepas dari kamera. Iya, benar. Nah, untuk Asus Zenfone 9 ini kira-kira gimana sih kameranya? Nah, yang beda dari Asus Zenfone 9 ini yang konon kabarnya ya mungkin dari cerita-cerita orang turun-temurun lah, apalagi Asus udah lama juga di bidang smartphone, yang katanya Asus cuma mentinggi masalah performa doang, ya kan. Asus gampang panas, ya kan. Itu kan kita nggak bisa pungkirin juga dulu mungkin sebelum generasi upgrade. Ya, apalagi sekarang nih Asus juga udah fokus selain dari performa, Asus juga fokus terhadap kamera nih sekarang, karena udah banyak beberapa fitur dari Asus Zenfone 9 ini yang udah ikuti tren ya, yang biasanya kan dipakai sama brand-brand yang lain, tapi sekarang Asus juga udah coba untuk pakai, ngambil sisi baiknya, buang sisi jeleknya, ya kan. Apalagi di Asus Zenfone 9 ini untuk resolusi kameranya sendiri itu udah gokil banget tuh, 50 megapiksel yang mungkin orang berpikir sekarang di zaman 108, 64, 50 masih kecil, tapi enggak. Karena di Asus sendiri itu juga udah menggunakan yang namanya Phase Detection Autofocus juga. Apalagi dengan aperture yang lumayan kecil juga, 1.9. Dan juga untuk pengambilan video, apalagi buat konten, apalagi buat kebutuhan kita mengambil video dalam kejadian momen-momen yang patut kita abadikan, di Asus Zenfone 9 ini juga udah pakai gimbal ya, dan ditambah juga dengan fitur OIS yang pastinya di Asus Zenfone 9 ini adalah pengambilan video jauh lebih stabil dibanding dengan seri-seri Asus sebelumnya. Dan juga nih ada lagi tambahannya, karena di Asus udah menggunakan dua kamera nih belakangnya, dua kamera yang besar yang besar udah kayak bakso dan itu pun udah menggunakan juga dengan fitur wide angle-nya dengan resolusi 12 megapiksel. Jadi sudut visualnya bakal jauh lebih lebar daripada generasi Asus yang masih pakai panorama atau yang bisa pakai yang namanya fisheye. Gue inget tuh fisheye gitu. Iya. Oke, berarti emang untuk di Asus Zenfone 9 ini komplit ya buat kameranya. Komplit. Udah mulai nih Asus udah mencoba untuk menggeber ya untuk segi kamera, bukan cuman sekarang dari performa doang, ya kan. Gua rasa nih Asus nih 2023 ke atas bakalan melejit atau to the moon. Harusnya Asus udah seperti itu, karena yang kita tahu nih untuk fansnya Asus itu nggak hilang dari dulu sampai sekarang. Tapi masalahnya cuman karena setiap produk Asus yang keluar itu tidak dipromosikan dengan baik. Itu aja permasalahannya, dan itu catatan besar buat Asus. Jadi Asus ingat promosi Anda, oke? Promosi Anda. Kalau Anda tidak bisa promosi, berikan ke kami. Nah, itu kan tadi dari sisi kamera belakang ya. Kalau bicara soal kamera depan gimana sih? Kamera selfie ya. Nah, ini yang menjadi catatan juga untuk si Asus nih. Dengan harga yang segitu, sebenarnya kalau untuk resolusi kamera depan yang mungkin cuma 12 megapiksel nih, tapi hasilnya lumayan oke, tapi nggak oke banget, tapi lumayan lah daripada Asus generasi sebelumnya. Apalagi kalau kita bandingin juga dengan Asus ROG, kamera Zenfone 9 jauh lebih baik sedikit lebih baik. Tapi bukan berarti dari kompetitor yang lain juga udah bagus. Masih standar lah. Ya, dengan resolusi 12 megapiksel lumayan. Daripada lumayan. Oke, jadi buat para ciwi-ciwi ini masih sedikit worth it. Tapi kan untuk Zenfone 9 ini sebenarnya kalau misalnya ciwi-ciwi sekarang, apalagi ya kan, kalau kita lihat dari perbandingan antar kompetisi dari dunia gadget ini, kalau ciwi-ciwi sebenarnya mungkin kalau kita jual nih produk ke cici, kebanyakan sih nggak mau ya. Tapi kalau buat cowok-cowok nih yang bakal terlihat keren, yang mau kelihatan emang benar-benar seorang gamers ya, seorang pria sejati, gua rekomendasiin pakai Asus. Karena dari segi desain pun itu tampilannya berani. Nah, karena gua udah bilang desain nih. Desainnya Bang, gimana? Ya untuk desain sekarang, apalagi balik lagi nih di 2023, untuk desain sendiri kebanyakan orang yang lebih nggak mau ribet
Ya, makanya banyak brand-brand di luar sana sekarang yang udah kejar bukan kebesaran nih, tapi kekecilan ya kan. Ya. Kekecilan yang mungkin ketika kita gunakan dalam waktu kesehariannya kita, apalagi bermain game, apalagi dalam daily activity, itu pasti bakalan jauh lebih simple ya kan daripada kita pakai gadget-gadget yang ukurannya besar. Dan kebetulan di Asus Zenfone 9 ini itu juga udah menggunakan layar yang kecil 5,9 doang nih. Ya, dengan ukuran yang seperti itu pasti bakal memberikan kenyamanan nih di saat kita menggunakan gadget dalam keseharian kita. Ya. Berarti ya oke lah ya pokoknya. Oke banget buat nih. desain oke. Kamera mungkin kamera belakang oke, dan kamera depan ya sedikit worth it kalau menurut gue ya, Pak. Iya, Oke. deh. Dan yang paling penting, poin paling penting di Asus Zenfone 9 itu adalah chipsetnya ya. Chipset. Semua tentang smartphone, kita bicara tentang kamera, kita bicara tentang grafik, kita bicara tentang baterai, ya itu semuanya tergantung dari prosesor. Nah, iya. Tergantung dari mesinnya. Ya karena apalah gunanya gadget tanpa seonggok mesin. Seonggok mesin. Kalau misalnya mesinnya lemah, percuma aja harganya mahal, percuma aja kameranya resolusinya tinggi, tapi mesinnya lemah itu sama aja bohong. Ya. Nah, tadi Abang bilang soal baterai tadi. Iya. Nah, untuk baterai Asus Zenfone 9 sendiri nih, karena kan beberapa konsumen atau orang-orang pasti kalau mau beli gadget itu juga lihat baterainya berapa sih? Ini bisa nggak sih buat menunjang keseharian gua gitu? Iya. Nah, gimana tuh kalau buat Asus Zenfone? Dari Asus Zenfone 9 itu untuk segi kapasitas baterai nih, itu udah menggunakan baterai 4800 mAh. Yang mungkin dibanding dengan gadget-gadget harga 2 jutaan yang pakai baterai 5000, 6000, tapi enggak. Ya kalau di Asus Zenfone 9 ini 4800 mAh itu udah cukup nih. Karena selain dari ukuran kapasitas daya baterai, balik lagi kita lihat lagi nih dari ukuran layarnya yang kecil, ya kan. Dan itu kita juga lihat dari prosesornya yang udah menggunakan fabrikasi FinFET 4 nanometer tuh, yang pastinya bakal memberikan mode irit otomatis karena fabrikasi FinFET-nya kecil, ukuran chipnya kecil. Ya kan, kalau misalnya di handphone yang harga 2 jutaan yang baterainya 5000, 6000, itu fabrikasi FinFET-nya pasti besar karena untuk menyeimbangkan nih kebutuhan dan kegunaan dari masing-masing spesifikasi itu. Oke. Apalagi nih di Asus Zenfone 9 ini juga udah disupport dengan adapter 30 watt juga ya. Adapter 30 watt fast charging, termasuk fast charging karena lebih dari 18 watt. 18 watt ya. Dan itu pastinya ketika kita ngecas itu cuma membutuhkan waktu mungkin sekitar 1 jam untuk dari 20% sampai ke 100%. Karena disarankan juga ketika kita menggunakan gadget dalam keseharian nih, sebelum 20% itu udah harus dicas. Jangan sampai ditunggu sampai habis dulu baru dicas karena lama pasti ya. Karena banyak juga tender mungkin yang hilang ya karena handphone mati itu permasalahannya. Makanya Asus di sini menciptakan yang seimbang seimbang dengan baterai 4800 dengan adapter berkekuatan 30 watt itu worth it sih. Oke, worth it ya. Nah, mungkin untuk pertanyaan terakhir nih soal Asus Zenfone 9. Kita nggak bakalan pernah habis-habisnya kalau nggak membahas soal fitur-fitur yang ada di sebuah gadget. Nah, untuk fitur yang ada di Asus Zenfone 9 ini sendiri gitu, yang paling oke itu apa sih? Yang paling oke sekarang dan yang paling dibutuhkan rakyat Indonesia sekarang itu adalah jaringan. Jaringan di Asus Zenfone 9 ini itu juga udah support dengan jaringan 5G. Ya. Jadi jangan khawatir lagi kalau misalnya kita beli Asus sekarang nih, masih bisa bakal dipakai sampai 5 tahun ke depan. Begitu. Karena kebanyakan orang keliru beli handphone mahal-mahal sekarang tapi jaringannya masih 4G. Apalagi di lokasi ini nih. Kebetulan gua datang ke sini tadi itu udah dapat jaringan 5G. Udah ada 5G. Udah ada jaringan 5G. Berarti 5G udah masuk nih, tinggal nunggu menyebarnya aja. Ya kan? Apalagi di Asus udah menggunakan jaringan 5G yang pastinya bakal memberikan experience yang bakal jauh lebih cepat nih.
tanpa ada buffering-bufferingan. Buffering. Ya, apalagi buat kalian yang nonton video ini nanti ketika udah dapat jaringan 5G itu pasti nggak ada lagi yang namanya buffering atau lag. Oke, siap. Nah, jadi mungkin untuk podcast kali ini sampai sana dulu ya, karena kayaknya waktu lu bentar lagi di sini bakalan habis. Oh, iya. Bentar lagi lu bakalan terbang lagi. Terbang kan. lagi Nah, ya. jadi sebelum abang gue ini pergi gitu kan, gue mau bilang ke teman-teman semua kalau misalnya kalian tertarik dengan Asus Zenfone 9 tadi dengan spesifikasi chipset apa segala macam yang udah dibahas sama Bang Rizkul tadi, nah kalian bisa dapetin itu semua di Sarana Smartphone. Nah, di Sarana Smartphone ini juga ada Shopee, Tokopedia, kalian bisa langsung check out aja. Nah, semuanya gampang lah pokoknya. Oke, gua Putra and see you on the next Sarana Podcast. Goodbye. Bye-bye.